Selamat pagi mahasiswa. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa live bersama dengan kalian, jadi saya buat video karena kebetulan jadwalnya hari ini saya ada pelatihan kepramukaan ya. Jadi ada diklat kepramukaan, maka tidak mengurangi rasa hormat saya pada kalian ya. Saya tidak akan meniadakan kelas, tetapi metodenya saya ganti, tidak live tapi video ya. Oke, baik mahasiswa, pertemuan kali ini kita akan bicara bab 3 mengenai tipe dan gaya kepemimpinan ya. Tipe dan gaya kepemimpinan. Ini adalah salah satu ya pisau analisis ketika kalian nanti akan diminta untuk menganalisis kepemimpinan seseorang, maka perspektif ketiga yang dipakai adalah bagaimana kita melihat tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe atau gaya kepemimpinan itu apa sih? Jadi tipe atau gaya kepemimpinan adalah pola kepemimpinan. Ya, di pertemuan 1 sudah saya jelaskan bagaimana sih kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu adalah relasi antara pemimpin dengan pengikut. Ya, ketika berrelasi antara pemimpin dan pengikut ini, ketika mereka berrelasi, ketika mereka berhubungan, sang pemimpin ini punya pola-pola khusus, bentuk-bentuk khusus. Ya, pola atau bentuk inilah yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Ya, oke. Seorang Davis mengatakan, gaya kepemimpinan itu adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Wujud itu biasanya membentuk pola tertentu, bentuk tertentu yang bisa diaju oleh bawahannya. Maka bentuk tertentu inilah yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Ada banyak teori mengenai gaya kepemimpinan, banyak sekali. Tapi dari sekian banyak gaya kepemimpinan, saya akan memakai teorinya Lippitt dan White. Ya, menurut saya ini teori yang paling sederhana, ya, dan teori yang paling mudah diimplementasikan. Artinya apa? Ketika kita ingin melihat pola, ya, relasi pemimpin dengan bawahannya, ya, dari teori ini sangat mudah, ya, dari teori ini sangat mudah dilihat. Menurut teori Lippitt dan White, gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3, yaitu ekstrem atas, ya, di mana pemimpin ini dominan, disebut otoriter, atau di tengah-tengah, ya, tidak ekstrem atas, tidak ekstrem bawah, tapi di tengah-tengah, maka itu demokratis, dan yang terakhir ada ekstrem bawah. Semuanya pengikut yang melakukan, atasan tidak ikut-ikut, maka inilah yang namanya gaya kepemimpinan kebebasan. Jadi sangat mudah dipahami, sangat mudah untuk kita pakai untuk menganalisis ya gaya kepemimpinan seseorang. Apakah dia ekstrem atas, tengah-tengah atau bawah ya. Jadi logikanya sangat mudah ditangkap begitu. Oke, ciri dari otoriter itu wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Komunikasi berlangsung satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Dan bentuk komunikasi ini namanya perintah atau komando, perintah atau komando, ya. Nah, kepengawasan dilakukan sangat ketat, ya. Kenapa ketat? Ya, pimpinan ingin memastikan itu dijalankan bawahannya apa enggak, maka pengawasannya sangat ketat. Prakarsa dari atas, ya, ide dari atas tanpa kesempatan bawahan diberikan kesempatan, ya, murni dari atas. Lebih banyak kritik daripada pujian. Kritik artinya apa? Bawahan menjalankan enggak? Kalau enggak dikritik, ya. Tidak pernah ada pujian. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna, tanggung jawab keberhasilan dipikul oleh pimpinan ini. Jadi kalau melihat sejarah, pemimpin Indonesia yang sangat otoriter, ya, jelas ciri ini ada di dalam dirinya, itu adalah Soeharto. Maka semua menteri, kalau menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada rakyat, dia akan mengatakan apa? Atas petunjuk Bapak Presiden. Ya. Ketika ada pertanyaan, maka dia akan menjawab, ya nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Presiden. Begitu. Tidak berani memberikan keputusan sendiri. Kenapa? Yaitu tadi, ya, dia tidak mau wewenang Presiden, wewenang Soeharto itu diambil alih. Ya, ini adalah contoh gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Jadi tengah-tengah antara ekstrem atas dan bawah. Sehingga cirinya, wewenang pimpinan tidak mutlak. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan, kemudian keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan, komunikasi berlangsung dua arah. Ya, karena ada komunikasi imbang.
pimpinan dan bawahan, ya, maka komunikasinya dua arah, ya. Keputusan diambil bersama. Bahkan wewenang pimpinan bisa didelegasikan kepada bawahan, ya. Pengawasan dilakukan sewajarnya, bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan ide. Tugas kepada bawahan itu lebih bersifat permintaan, bukan perintah, bukan instruksi, ya. Minta tolong bisa nggak? Nah, ini kan bersifat permintaan. Pujian dan kritik seimbang, terdapat suasana saling percaya karena ada ya, diskusi, tanggung jawab dipikul bersama. Ini adalah ciri demokrasi. Dan ciri yang terakhir adalah kebebasan, ini ekstrim di bawah. Oke, yang demokrasi. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah pemimpin-pemimpin demokrasi saat ini. Bagaimana wewenang presiden itu tidak mutlak, ya. Dia berdiskusi dengan bawahannya. Dia berdiskusi dengan timnya, begitu, ya. Oke, contoh konkret misalkan demokrasi, kita bisa melihat peristiwa Ahok ketika dia menyusun anggaran belanja daerah APBD. Dia streaming, dia tunjukkan ke orang luar bisa melihat. Nah, di situ dia kelihatan sekali ketika menyusun anggaran itu tidak berasal dari Ahok, tapi dia tanya kepada bawahannya. Oke, bagian dinas pendidikan, anggaranmu tahun depan mau berapa? Berapa T? Sekian T. Oke, untuk apa sekian T itu? Dia jelaskan. Kalau ada usulan, Ahok langsung usulkan. Bagaimana kalau ditambahkan ini bis gratis? Butuh biaya berapa kalau bis ini gratis misalkan? Nah, ini demokrasi. Oke, kebebasan. Pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan. Ini ekstrem bawah. Pimpinan hampir-hampir seperti tidak ada. Karena yang ada dari relasi kepemimpinan tadi, atasan nggak ada, tinggal bawahan aja. Maka ini ekstrem bawah kebebasan. Pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan, keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Hampir tidak ada kepengawasan, prakarsa selalu datang dari bawahan, hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Loh, kok nggak ada pengarahan? Loh, kan pimpinannya nggak ada. Maka nggak ada pengarahan. Ya. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kelompok, akhirnya di antara bawahan tadi, ya, ini yang menonjol adalah dia yang terlibat banyak. Istilahnya konsultasi, konsing usul, konsing atasi. Di antara bawahan itu, yang usul ya dia yang ngatasi. Maka kepentingan pribadi-pribadi tadi lebih dominan dan tanggung jawab dipikul oleh pribadi-pribadi itu. Ya. Ini adalah gaya kepemimpinan kebebasan. Kalau saya tanya ke kamu, selama saya mengajar selama ini, ketika saya tanya ke mahasiswa, menurut kamu gaya kepemimpinan yang baik yang mana? Hampir sebagian orang mengatakan demokrasi. Ya, oke. Hampir sebagian mengatakan demokrasi. Apakah itu betul? Ya, jawaban saya adalah tidak selalu. Maksudnya Pak Felix apa? Gaya kepemimpinan yang baik bukan gaya otoriter, bukan demokrasi, bukan kebebasan. Tapi apa? Gaya kepemimpinan yang adaptif, yang menyesuaikan. Ya, dia seperti apa? Kalau bawahannya itu adalah orang yang tidak bisa diajak diskusi, maka yang terjadi di situ adalah otoriter. Gaya yang tepat adalah otoriter. Sebaliknya, ketika kamu sebagai pemimpin, bawahanmu itu adalah orang-orang cerdas, maka gaya kepemimpinan yang tepat adalah apa? Gaya kepemimpinan demokrasi. Kamu ajak diskusi. Ya, oke. Apakah gaya kebebasan jelek? Tidak. Jokowi tahu nggak soal kelautan? Nggak tahu. Jokowi nggak tahu soal laut. Ya, maka untuk urusan laut dia delegasikan kepada siapa? Menteri Susi waktu itu. Ya, karena Susi tahu soal laut. Maka Jokowi pun memberikan kebebasan kepada Susi. Ya, nah, dalam konteks ini gaya kepemimpinan Jokowi terhadap para menteri adalah gaya kebebasan. Jokowi hanya akan berkomunikasi dengan menteri kalau dibutuhkan. Tapi semuanya itu diserahkan, didelegasikan kepada para menteri. Maka tidak ada menteri yang sedikit ditanya akan ngomong, saya akan bertanya ke presiden. Atau menurut petunjuk presiden, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Beda sekali menteri zaman Jokowi dengan Soeharto. Kenapa? Karena Jokowi mempraktekkan gaya kebebasan kepada para menteri.
Nah, karena kamu sudah memahami ciri-ciri ini, maka nanti ketika kamu menganalisis gaya kepemimpinan seseorang, maka ya ambil penggalan kisah hidupnya. Contohnya, ketika Ahok menggusur pemukiman di sungai, bantaran sungai, ya, dalam kasus ini gaya kepemimpinan Ahok apa? Otoriter. Loh, kenapa kok otoriter? Iya, dia tidak mengajak diskusi dengan apa namanya, orang yang bermukim di bantaran sungai. Kenapa? Karena saya yakin kalau diajak diskusi nggak akan ketemu apa namanya, tidak akan ketemu, titik temunya nggak ada. Maka yang dilakukan Ahok waktu itu ada otoriter, set, ya. Nah, ini. Sekali lagi, ya, melalui mata kuliah ini saya ingin memberikan wacana ke kamu. Setiap gaya kepemimpinan itu baik, ya. Baik ketika apa? Sesuai dengan situasinya. Saya ingatkan lagi, kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin pengikut dengan situasi. Maka untuk berrelasi dengan keduanya ini butuh gaya kepemimpinan yang pas. Ya. Ahok tidak mungkin dia pakai demokrasi ketika menghadapi orang-orang yang ada di pinggiran bantar sungai. Ya. Kenapa? Nggak nyambung. Ya. Maka dia pakai otoriter. Ya. Jokowi tidak akan demokrasi, tidak akan otoriter dengan para menteri karena dia yakin menterinya sudah pintar, maka dia kasih kebebasan. Ya. Nah, ini adalah 3 gaya kepemimpinan. Ya. Nah, nanti untuk memahami ini, saya akan memberikan tugas ke kamu. Oke, itu saja materi saya dari pertemuan bab ketiga mengenai tipe dan gaya kepemimpinan. Sangat sederhana, ya, dan sangat mudah dipahami, ya. Maka silahkan dikerjakan. Oke, oke. Baik, mahasiswa, itu saja materi saya hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sukses selalu. Ya.